Bismillahirrahmanirrahim. Yakni ya. Hah? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu walif ajal kitab wa yuqalu lil walidaini alal waladi asyaratu huquqin, dan diterangkan dikatakan bahwa lil walidaini itu wajib, itu tetap lil walidaini alal waladi hak, keutamaan lamnya ini lam dimiliki, yang dimiliki oleh kedua orang tua alal waladi atas anaknya asyaratu huquqin, itu ada 10 hak. Ahaduha, yang pertama dari yang 10 tadi, annaha izahtaja ahaduhuma ila ta'ami abda'amahu. Yang pertama dari yang 10 itu annahu, bahwasanya kelakuan izahtaja ahaduhuma, apabila membutuhkan ahaduhuma, salah satu di antara kedua orang tua tersebut, ila ta'ami, untuk makanan, abda'amahu, maka sang anak hendaknya memberikan makanan itu kepada salah satu atau kedua daripada orang tuanya itu. Nah, ini kelanjutan yang kemarin tentang hak kewajiban yang didapat bagi kedua orang tua atas setiap anaknya atau putra putrinya. Itu ada 10. Kemarin di atas bahwa intaraktum haqqal walidain fatubu ilallahi ta'ala. Jikalau kalian pernah meninggalkan tentang salah satu atau hak atau berbakti kepada orang tua, waktu itu enggak kesampaian, ada kekurangan, banyak kesalahan, enggak bisa berbakti kepada kedua orang tua, kamu tinggalkan tuh, fatubu, maka bertobatlah kepada Allah. Fatubu ilallahi ta'ala, maka seandainya kalian itu bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus tobat, dan salah satu kewajiban masalahnya yang erat kaitannya antara hubungan kepada Allah juga hubungan kepada kedua orang tua. Kepada Allah kita bertobat. Ini berarti salah satu di antaranya karena meninggalkan atau di masa adanya kita kedua orang tua atau ada mereka itu, kemudian kita nggak bisa berbakti, meninggalkan ke hak orang tua tadi itu, orang tua berarti kita berdosa, dan kepada Allah pun kita berdosa, makanya tobat. Fatubu ilallahi ta'ala, maka hendaknya kalian itu bertobat, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tobat itu banyak sekali, bukan masalah hal yang biasa kita laksanakan secara maksiat atau hal meninggalkan perintah Allah dalam masalah amar ma'rufnya, nahi munkarnya, ataupun hal-hal yang lainnya, termasuk seseorang anak itu, kita sebagai anak tidak bisa memenuhi kewajiban, kita itu berbakti kita pada kedua orang tua, disuruh kita itu bertobat. Bainau kana lil awabina, yani arrojiina anizunumi ghafura. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lil awabina, bagi orang-orang yang bertobat, ini awabin itu artinya orang yang kembali, daripada tawab awabin, bentuk jamaknya orang-orang yang bertaubat, orang yang kembali kepada Allah, yakni ar-raji'inah, yakni orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu bertaubat. Nah, ini jangankan hal yang lain, jadi bagaimana kita nggak bisa berbakti sama orang tua saja, kita wajib bertaubat, yang mohon ampun kepada Allah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menerima tobat-tobat para hambanya, karena Allah itu ghafur, maha
selalu mengampuni dosa-dosa para hambanya. Wa yuqalu lil walidain alal waladi asyaratu huquqin ahaduha tadi ahaduha innahu idza taja ahaduhuma ila ta'ami aw ta'amahu. Ya. Yang mesti didapat bagi kedua orang tua dari anaknya gitu bahasanya dah. Ya. Itu bahasanya. Ada berapa? Ada 10. Ada 10 hak yang mesti didapat oleh orang tua dari anak. Satu diantaranya, apabila orang tua itu butuh makan atau butuh makanan, ya ini kondisinya beda. Jadi kondisinya adalah, kalau memang orang tua yang masih sehat, segar, bugar, orang tua butuh makanan, ada hajat, pengen suatu, apa nih suatunya? Pengen buah. Ya, itu sang anak mestinya memenuhi kemauan orang tua tadi, pengen buah apa, gitu ya. Kalau pengen makan dengan daging, mungkin dengan daging, dengan ayam goreng, dengan sate, dengan lain sebagainya. Ini anak mesti memenuhi sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kemampuannya. Jadi butuh makan ya, sang anak apa mau makan, sang anak mesti ya bisa memberikan makan itu. Makanya sang anak salah satu di antara dididiknya orang tua, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, ya, salah satu diantaranya agar anak itu menjadi anak yang sukses, ya, menjadi anak yang bisa berbakti pada orang tua, ekonominya baju, ekonominya berkah. Jadi orang tua enak, anaknya soleh, anaknya soleha, ya, ekonominya maju, dia punya usaha, ya, dia bisa kerja dan lain sebagainya. Manakala orang tuanya, ya, ditelepon atau dewa pengen banget makan anu nih, ya buah anu nih, itu orang anak yang siap, begitu deh anak, ya gitu sih, ya anak udah siap, itu siap mak, siap pak, gitu. Ya, gitu, udah siap aja ya. Ini siapa? Ini terutama yang paling wajib dalam kondisinya adalah anak laki-laki dan anak perempuan selagi dia belum menikah, ya, anak perempuan kalau dia belum punya suami, ini anak laki-laki. Kalau anak perempuan yang sudah punya suami, dia mesti izin sama suaminya. Nah, nggak boleh dia, ya, dia nggak boleh memenuhi orang tuanya kalau nggak ada izin dari suami apa aja. Jadi bilang dulu sama suami. Jangan udah berbuat baru bilang, gitu ya. Nah, jadi kalau suami mah, apa, ada ayah, ya, pengen nih, ya, emak atau bapak pengen buah ini, pengen makanan ini, ya. Kata suaminya, gue juga pengen gitu kan. Itu jadinya ya, iya gue juga pengen. Nah, jadi sekalian. Jadi harus bilang dulu ke anak perempuan yang punya suami. Ya, nah kalau yang suami, ya seorang suami, sunnah bilangnya, ya sunnah bilang sama istrinya. Bagusnya begitu. Ya, jadi nggak sembrono itu ya. Nah, kecuali seorang anak wanita atau anak perempuan itu yang belum bersuami atau dia sudah menjanda, ya, dia menjanda atau yang nggak punya suami, dia single kembali, ya, itu dia. Nah, harus tadi ya. Kalau suami dia harus sudah izin. Kenapa? Karena baktinya kepada kedua orang tua itu sudah lepas, sudah berkurang, ya, sudah berkurang, maka wajib baktinya kepada suami. Ya, itu untung siapa tuh? Yang untung siapa? Orang tuanya. Jadi kalau punya anak yang soleha, dia taat sama suaminya, yang untung orang tuanya. Ya, bukan suaminya doang ya, tapi yang untung orang tuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagaimana seorang suami itu bisa menjadikan, berisik amat sih, ya, praktek aja. Nah, ya, bagaimana seorang suami itu bisa menjadikan anaknya atau istrinya itu, ya, di rumah orang tuanya atau di rumah mertuanya, seorang istri atau itu bisa berbakti juga kepada mertuanya. Ini tanggung jawab suami, ya, tanggung jawab suami.
Jadi jangan sampai di dalam kehidupan rumah tangga mereka itu dia berarti tinggal bersama mertuanya, ya, anak kita tinggal sama mertuanya. Nah ini siapa? Jangan sampai ada kendala-kendala yang tidak diharapkan, ya, yang akhirnya menjadi timbul sebuah keresahan, keharmonisan itu menjadi hilang, ya, di dalam kehidupan rumah tangga. Makanya itu tanggung jawab sang suami bagaimana menciptakannya, menjadikannya agar istrinya itu bisa berbakti kepada kedua mertuanya. Nah itu ya, tanggung jawab suami semua. Ya bagaimana tuh? Nah itu dalam kehidupan ya, itu di dalam kehidupan. Jadi kewajiban seorang anak itu tadi apa? Memberikan makan kepada salah satu kedua orang tuanya atau dua-duanya apabila orang tuanya butuh makan atau butuh makanan, butuh minuman, ya, dan seterusnya yang disukai oleh orang tua. Wasani, dan yang keduanya, salah yang 10 itu tadi adalah izahtaja ilal kuswah, ya, ilal kuswati kasahu in qudira alaihi, ya, izahtaja ilal kuswati, apabila orang tua itu butuh pakaian, ya, orang tua butuh pakaian, kasahu, maka sang anak hendaknya memberikan pakaian. Salah satunya apa? Ya, salah satu diantaranya bukan sekedar dia membelikan, bukan. Nanti ini membelikan yang lain lagi. Orang tuanya bilang dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan kedinginan, ya, meriang, dia ambilkan aku selimut. Nah ini anak buru-buru segera, ya, mengambilkan orang tuanya itu yang dalam keadaan kurang sehat tadi diselimutin pakaian, ya. Nah ini masukkan belikan pakaian tadi adalah in qudira alaihi, kalau memang sang anak itu sesuai dengan kemampuannya untuk membelikan pakaian orang tuanya. Emaknya dong beliin emak pakaian yang terbuat dari sutra. Wah ini bagaimana nih kalau begini, ya? Ini anaknya nggak mampu, maaf mah, nggak mampu saya dari sutra mah, ya. Yang sederhana aja ya, coba itu. Kalau emang nggak mampu ya diusahakan dulu, ya, diusahakan dulu bagaimana bisa nggak, mampu nggak, ya, agar memberikan pakaian emaknya itu yang terbuat dari sutra. Nah, emaknya butuh perhiasan, ya, dari sang anak, lihat dulu in qudira alaihi, jika mampu. Kalau nggak mampu dimaklum, ya, itu dimaaf. Kalau nggak mampu apapun, kalau nggak mampu itu dimaaf. Apalagi dalam hal ini, ya, jadi disesuaikan dengan kemampuan itu. Tapi nggak ada sih, ya, nggak ada tuh orang tua bikin pakaian, ya, nggak ada. Orang tua mah melihat anaknya situ bahagia, seneng, sono udah bahagia itu, ya, orang tua udah seneng, udah, ya, udah girang lihatnya juga tuh, yang nggak perlu, ya, seolah-olah nggak ada. Ini seandainya, ya, seandainya karena salah satu di antara berbakti tadi itu, ya, kalau memang orang tua butuh pakaian, sang anak tadi wajib membelikan pakaian orang tua berupa apa saja, ya, baik alas kakinya, ya, sarung, celana, apa semua, ya, sesuai dengan kemampuan tadi, ya. Wahakaza, dan oleh karena ini dan sesuai dengan hal ini ruwiyah, ya, telah diriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gampang kalau ruwiyah atau rawa, ya, kalau dimajulkan apabila di depannya ada huruf jar dibaca ruwiyah, ya, artinya telah diriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tafsir qaulillahi ta'ala, dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, ya, faqala al musahabatu bil ma'ruf ayyut'imahuma idza ja'a wa yaksu, ya, huma idza urya, ya. Dalam hal ini di mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan hendaknya sang anak itu melayani, ya, sang anak. Orang kalau sahabat apa sih? Sahabat itu adalah orang yang sangat dekat. Ini sahabat nih, ya. Sahabat itu biasanya selalu menjaga sahabatnya. Sahabat itu biasanya mengutamakan sahabatnya dibandingkan dirinya. Itu sahabat tuh. Kalau
gua duluan, itu lain kalau gitu. Bukan sahabat ya. Nah, apalagi kalau bagian-bagian hasil bisnis ini buat lu, ini buat gue, ini buat gue, lain itu begitu. Ya, kalau sahabat mengutamakan sahabatnya dibandingkan dirinya. Ini bersahabatlah sang anak tadi itu kepada kedua orang tuh. Selagi di dunia ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik, bersahabat, melayani artinya, ya, layani orang tua itu selagi masih hidup ataupun nanti apabila orang tua sudah tidak, layani sebaik-baiknya. Maka sangat beruntung bagi kita yang masih punya orang tua ataupun salah satu di antaranya ya, orang tua sudah tidak ada, punya mertua. Mertua itu adalah orang tua kita juga. Ya, buktinya apa jadi orang tua? Karena kita nggak boleh menikah kepada mertua kita. Ya, kita nggak boleh menikah sama mertua. Kenapa? Karena itu orang tua kita dan anaknya bersama kita. Ya, bersahabat. Orang bersahabat. Dalam perjalanan para ahli thariqah, para ahli tasawuf mengatakan bersahabatlah kamu kepada Allah. Yang akan bersahabat itu adalah orang yang sangat dekat kepada Allah, sangat melayaninya kepada Allah, mengutamakan Allah dibandingkan dirinya. Orang yang bersahabat kepada apa aja Allah udah. Ya. Nah, selalu ya. Karena namanya sahabat. Kalau teman beda, kalau teman lain lagi ya. Teman main catur, teman ngopi. Main catur kan lain, dimakanin mulu pion kita. Bersahabat lain ya. Bersahabat tuh seia sekata, hidup dunia akhirat. Ya, bersahabat namanya. Kalau kita pergi nih, ya itu sahabat kita jaga rumah kita. Itu sahabat namanya. Nggak perlu disuruh, nggak perlu diminta. Dia sudah timbul dari rasa persahabatan tadi, rumah kita dijaga sama dia. Diperhatikan paling tidak sama dia. Tuh, itu sahabat namanya. Ya, emang kita mau sebut, udah. Ya, yang kagak punya, bisa. Sama tetangga ya begitu, gitu. Ya, ini orang tua, wasohib rumah fid dunya ma'rufah. Ya, bersahabat, layani ke orang tua itu. Layani, ya. Jangan sedikit pun pakai entar, jangan itu mestinya ya. Kecuali memang kita lagi sibuk atau apa-apa, kalau emang nggak ngapain jangan dibilang entar. Ya, itu orang tua masih merasa apa? Ada hati yang nggak enak kalau sang anak itu bilang pakai entar, padahal dia nggak sibuk. Padahal dia tidak sibuk. Nah, layani. Kalau seandainya begitu kita pulang ke rumah, ya, di situ ada tamu. Di situ ada orang tua kita. Siapa duluan yang kita salaman orang? Orang tua? Tentu sama orang tua dulu, baru kepada tamu. Ini salah, tamu dulu baru orang tua. Ya, karena itu nggak ngerti bagaimana cara bakti sama orang tua. Orang tua dulu. Bagaimana kalau sudah ada orang tua, ada guru kita, ya, dan ada tamu. Siapa dulu tuh? Guru dulu, kemudian orang tua, baru tamu yang kenapa? Guru yang ngajarin kita, yang ngasih tahu kita, ya, guru dulu, baru. Nah, ini kalau kita salaman di kehidupan bermasyarakat, ya, para ulama kita, para guru-guru kita yang tertua hadir, kemudian gini dah, kita yang lain dah ya, taruh kelas loncol lah kita gitu. Ya, kita hadir datang. Ini yang mesti kita cium tangan, salaman lebih dulu kepada guru yang tertua di situ. Itu kudunya. Baru sama yang lain. Yang kita tidak, gitu ya. Ya, ada yang lain udah tuh. Ya. Sama yang tertua dulu di situ. Tua apanya? Yang pertama tua usianya, dan yang kedua memang tua ilmunya. Nah, itu ya. Dia banyak ilmunya, usianya tua ataupun dia banyak ilmunya, banyak pengamalan dari ilmunya tadi, ya, banyak adabnya bagus, ala gitu ya, yang lebih diutamakan sama kita lebih dulu. Sekalipun ngelonong aja ke sono nggak apa-apa, ya, langsung tuh gitu ya. Orang lain mah, ya, gitu. Kalau lagi ngaji begini, guru kita lagi ngajar begini, mulai untuk baca Fatihah, jangan pakai salaman. Ya,
Jangan ke salaman, duduk aja udah. Ya, itu tuh. Udah duduk aja, cari tempat duduk karena udah mulai tuh. Nah, dari mulai baca tawasul, surah Fatihah dan seterusnya sampai akhir, kecuali kalau bagi duit. Ya artinya ya silakan kalau udah baca mulai. Jadi begitu ya, sudah silakan duduk aja. Ya cari tempat. Itu ya mestinya begitu. Nah ini tadi. Begitu pula seorang istri, ya seorang istri, apabila sang suami ada tamunya, ya siapapun tamunya itu, begitu sang istri datang, ya atau dia keluar dari rumah atau dia datang dari mana, ini mestinya sang istri cium tangan sama suami dulu, baru kepada tamu. Ya. Jangan sama tamu dulu. Su'ul adab namanya, berarti dia tidak menghormati orang tuanya, atau dia tidak menghormati, kurang menghormati suaminya. Suami dulu, baru tamu. Nah ya, ini perhatiannya tuh. Ini mumpung lagi direkam. Tahu ya. Oh ya tahu ya, siapapun dia ya, kecuali tamunya itu tadi lain itu orang tuanya ya, dia bisa dibedakan ya, orang tuanya ini suaminya ya, silakan pilih mana yang baik itu ya. Tapi kalau orang lain, suami dulu ya, cium tangannya sama suami dulu, baru sama tamu. Sama tamu pun hendaknya dia nggak, kalau perempuan dia boleh menyentuh, kalau yang laki-laki dia nggak boleh menyentuh tangannya ya, menjaga tuh ya, akhlaknya itu, adabnya seperti itu. Kecuali saudara dia, ya pamannya atau sepupuhnya, ya atau yang lainnya tuh. Kalau yang namanya ghair mahrim, ya tidak bersentuhan, gitu ya. Kecuali kepada ulama, kepada guru yang memang sudah sepuh. Kalau gurunya, kiainya, ustadznya masih muda, ya istri kita itu nggak boleh salaman, nggak boleh bersentuhan tangannya, begitu kok begini saja, ya. Nah, Mas Ustadznya masih muda. Ya, kalau Ustadznya yang sudah tua, ya sudah enggak itu. Ada bersih hatinya, pemikirannya sudah bersih. Tuh, ya. Ini perlu dijaga. Ini dalam etika kehidupan, ya terutama tadi, ya bagaimana melayani kedua orang tua tadi di dunia ma'rufah secara baik, ya, secara bijak, secara yang sudah diketahui. Faqala, maka dikatakan al-musahabatu bil ma'ruf, ya, yang masukkan bermusahabah, ya, bersahabat, orang yang bersahabat dengan ma'ruf, dengan baik tadi itu ayyut imahuma idza jaa, yakni memberikan makan, salah satu diantaranya memberikan makan sang anak tadi huma kepada kedua orang tuanya idza jaan, apabila orang tua tadi itu lapar, butuh makan, butuh makanan, butuh minum, ya. Wayaksuhuma, dan memakaikan sang anak tadi itu huma kepada kedua orang tuanya iza urian, apabila kedua orang tuanya enggak punya pakaian, enggak telanjang. Kalau sini bentuknya urian itu kan telanjang tuh, artinya enggak punya pakaian. Ya, di dunia sekarang bukan seperti itu, artinya semuanya punya pakaian. Nah ini iza urian, apabila orang tuanya enggak punya pakaian atau dia telanjang, terutama dalam ibadah, ya tujuannya dalam menutup aurat. Orang tuanya pakaiannya sudah terbuka auratnya, sudah cupang-camping, sudah nggak pantas, ya. Anaknya kaya raya, anaknya hebat, anaknya seorang pejabat, ya, tapi orang tuanya pakaiannya buluk, ya, pakaiannya kusam. Nah itu nggak pantas, ya. Anak membiarkan, sedangkan dia adalah seorang pejabat atau seorang pengusaha. Ya belikan pakaian orang tua supaya orang tuanya itu terhormat, ya. Supaya orang tuanya terhormat dalam pandangan kehidupan manusia, ataupun ya berhubungan yang menutup aurat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lagi. Wasalisu, dan yang ketiga, ya dari yang 10 kewajiban, ya, hak-hak yang didapat oleh orang tua dari sang anaknya, yang ketiga adalah idza tajahaduhuma, ya, apabila salah satu di antara kedua orang tua membutuhkan ila khidmatihi, ya, dalam pelayanan sang anak tadi, khadamahu, maka sang anak tadi hendaknya melayaninya, ya, ila khidmatihi fa khadamahu, ya, bila mana orang tua atau salah satu di antara butuh pelayanan, ya, itu layani itu orang tua.
layani dulu orang tua, baru mengerjakan yang lain, ya. Nah, kalau dipanggil orang segera layani. Mau apa itu orang tua, butuh apa itu orang tua, pekerjaan apa yang mesti dibantu oleh sang anak, ya. Mestinya sang anak itu kalau melihat orang tua sedang melakukan sesuatu, ya, itu sang anak nggak perlu diminta oleh orang tua, bantuin aku, nggak perlu begitu orang tua. Sang anak harus sudah respon, ya, dia bisa membantu orang tuanya. Nah, begitu gurunya. Ya, kita kan ingat orang tua kita macul gitu, tenang-tenang aja, orang tua lagi macul, ya, tua lagi ngoret, gitu ya, orang tua lagi nyapu dan lain sebagainya. Ini anak biasa aja. Nah, di sini nggak ngerti bagaimana, ya, kewajiban dia terhadap orang tua mestinya. Nah, ini nggak perlu dipanggil, nggak, orang tua nggak perlu layani, tolonganin, nggak perlu. Ya, apalagi kalau memang dibutuhkan, ya, oleh orang tua sampai kelar, sampai sukses, ya, sampai benar melakukannya. Tadi jangan kepura-puraan, ya, melakukannya jangan kepura-puraan dan tidak ikhlas melakukannya, akhirnya sembrono, hasil kerjanya jadi nggak baik, tidak memuaskan akhirnya. Tuh, ya. Nah, jadi kalau orang tua butuh segera, ya, seperti kalau orang tua dalam keadaan kurang sehat, anak harus standby udah di situ, mestinya harus standby. Dia tahu apa yang mesti dia perbuat kalau orang tuanya dalam keadaan kurang sehat. Nah, itu, ya, ini yang makanya masya Allah, ya, sangat sulit sekali itu. Nah, beruntung sekali orang tua punya anak yang soleh, ya, yang selalu standby, selalu siaga, ya, untuk melayani kedua orang tuanya, atau selalu mendoakan untuk kedua orang tuanya, terutama kepada ibu kita. Ibu kita tuh, perhatikan, ya. Nah, di mana ibu kita ini adalah di setiap sujudnya itu yang kita kagak tahu, ya, baik sholat fardunya, sholat sunatnya, atau di malam hari, sang ibu itu selalu memohon kepada Allah agar kesuksesan putra putrinya. Dia kesebut, walaupun dia kesebutkan, berikan kesuksesan, ya, kesolehan dan solehnya putra putri saya, ya Allah, di dalam sujudnya itu, tanpa diketahui oleh kita, ya, tanpa diketahui oleh kita itu. Kemudian apalagi, ya, walaupun tubuhnya lemah, tubuhnya lelah, capek itu seorang ibu itu, tapi permohonannya, munajatnya, doanya sampai menggetarkan dinding-dinding arasy, tapi diijabah doanya oleh Allah. Tuh, kalau seorang ibu, masya Allah, ya, sungguh luar biasa itu. Dinding-dinding arasy saja bergetar. Kenapa? Dari sujudnya seorang ibu, dia memohon kepada Allah untuk kesuksesan anak-anaknya. Nah, itu, ya, makanya durhakanya yang sungguh luar biasa, ya, kepada ibu atau kepada bapak, atau salah satu di antara kedua orang tua itu, ya, bukan, nah, hal yang lain saja, ya. Nah, selanjutnya, ya, baru tiga, ya, ijazah yahduma ila tempat khuda, melayani itu orang tua, ya, apabila butuhkan pelayanan, ya, ataupun apa saja, atau sang anak apa yang mesti saya bantu, mesti begitu. Nah, ini enggak, dunia sekarang sudah tiada, ya, yang semacam itu. Langka dan jarang sekali orang yang semacam itu terjadi di zaman Rasulullah, namanya Uwais Al-Qarni. Nah, kalau Uwais Al-Qarni itu betul-betul dia melayani ibunya itu. Kemana saja dia nggak bisa, ya. Pengen sekali bertemu dengan Rasulullah, ya. Tapi kata ibunya jangan, ya. Ibu nggak dikasih sama ibunya. Nanti kata ibunya, ya. Dia tetap, ya. Pengen banget melaksanakan umrah ibadah haji, kata ibunya jangan, ya. Aku sendiri, aku sudah tua, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Dia layani ibunya sampai detailnya itu adalah waliyun min auliyaillah, gara-gara dia bakti sama ibunya. Tuh, yang Uwais Al-Qarni, sampai Rasulullah bilang kalau ketemu sama Uwais Al-Qarni, aku mohon doa. Ini sampai begitu, ya. Nah, dari apa? Dari baktinya sama orang tua, dari keikhlasannya itu.
warabimu idza da'ahu ajabahu wallahu ta'ala alamu bisawab. Segitu dulu ya, baru tiga. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya dan untuk putra-putri kita ya, semuanya diberikan manfaat oleh Allah, jadikan hamba-hamba Allah yang soleh dan soleh, berbakti ya kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan perlu diingatkan bahwa ya kita jangan pernah lupa untuk mendoakan kepada anak kita itu ya, walaupun kondisi anak kita karakternya bagaimanapun dia itu tetap anak kita ya, tetap kita doakan dia, mohonlah kepada Allah, terutama tadi ibunya terutama itu. Kita juga sama ya, setelah selesai sholat ataupun di malam hari kita selalu berdoa munajat kepada Allah. Di antara para akhlaknya para ahli tasawuf itu nggak pernah nyuruh anaknya, nggak pernah nyuruh ya, bahkan nggak pernah nyuruh sama orang lain pun nggak pernah, kecuali dikasih uang jasa kepada orang lain. Ditanya di antara para ulama-ulama yang lain atau teman-temannya, kenapa ente nggak pernah menyuruh anak ente dan nggak pernah menyuruh kepada santri ente? Dia bilang, saya khawatir kalau anak saya ya, dia sedikit saja dia nggak membantah, saya khawatir dia masuk neraka ya Allah. Makanya saya nggak suruh. Dengan santrinya bagaimana? Nggak pernah menyuruh. Begitu juga saya khawatir terhadap santri saya, kalau dia membantah sedikit saja keberkahan ilmunya hilang. Makanya nggak nyuruh, ya, nggak mau menyuruh, kecuali dia nyuruh orang lain itu dan dia pun ngasih uang jasa, Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah.